ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, Ibunda Budi tercinta Ibu Sutirah Towa dan semua para bini sepuh yang saat ini hadir atau di tempat lain. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan memberikan kekuatan senantiasa, kekuatan iman, takwa, kekuatan batiniah yang penuh keleluasaan dalam menangkap semua fenomena alam semesta, yang mana alam semesta ini adalah salah satu bentuk kekayaan Allah yang tiada terbatas. Maka cukuplah, wajar sekali setiap manusia menerima keberlimpahan aneka macam warna, fenomena, kejadian, peristiwa alam semesta ini. Ada yang senang dan tidak senang. Itu semua karena keterbatasan dalam mensikapi keleluasaan batinnya seseorang. Jadi kita sekarang ini dalam rangka untuk saling memberi keterampilan batin, keterampilan akhlak, keterampilan rohani, supaya kita itu menjadi orang yang bisa berjalan di segala medan terjal, ya berjalan dengan kokoh dan kuat, ya tidak perlu ngomel gitu kan. Kita berjalan di medan yang geragal tok, yang licin, ya kita nggak nyalahkan dalane sing lunyu, ya ora nyalahno alam semesta yang mengalami persoalan, tapi kita membenahi bagaimana kita mampu beradaptasi melihat alam ini dicurahkan oleh Allah dengan karakternya. Jadi kita tetap menjadi khalifah di segala bidang, tidak lagi menyalahkan kejadiannya atau peristiwanya atau apapun. Kemudian kalau setiap orang masih mengalami peristiwa-peristiwa keterbatasan mentalnya, keterbatasan psikologisnya, jiwanya, itu manusiawi sekali, dan itu ya tidak salah, karena manusia memang diciptakan ada batasan-batasan, ya, itulah supaya berbeda dengan sang Khalik, dengan Tuhannya, ya, karena Allah punya sifat mukhalafatu lil khawadis. Karena manusia harus dibatasi. Kalau manusia nggak diberi pembatasan, ya otomatis maka manusia masalah itu bila manusia akan sama dengan Tuhan, ya. Jadi apapun manusia mempunyai tajalli seperti Allah, maka tetap masih mukhalafatul khawadis, karena Tuhan tidak berbadan hina, tidak berbadan wadah, tidak berbadan lemah. Sementara manusia secanggih apapun, semakrifat apapun, manusia masih berbadan wadah, berbadan kasar, berbadan yang masih cukup menghambat dalam berkompetisi melawan atau berpacu kebesaran Tuhan melalui alam semesta ini. Jadi wajar kalau kepleset isih krasa lara, kalau kesandung isih krasa lara, atau berarti sing manungsa gitu ya. Tapi bersyukurlah kalau kita menjadi manusia kepleset bisa menyebut Allah begitu, dan membanggakan Allah. Kepleset
kepleset ora nyalahno dalane, ning malah justru melihat keindahan Allahnya. Kok ya iso padha-padha tanahe ana sing ngunu, ana sing keset, ana sing halus, ana sing kasar, kok ya iso. Nah, maka kamu akan menjadi orang yang indah. Itulah salah satu bentuk bagaimana manusia yang kemarin saya sebut bisa merenggangkan diri dengan keterbatasannya. Dengan merenggangkan diri inilah manusia mempunyai kecerdasan yang disebut dengan OS, yaitu operating sistemnya berjalan. Ya. Karena setiap manusia itu sudah mempunyai bekal yang lengkap secara otomatis. Ya. Secara otomatis, tinggal bagaimana untuk menghidupkan sistem ini, itu yang dibutuhkan wadah, dibutuhkan yang disebut dengan lingkungan. Jadi kamu berada di mana, maka itu sangat mempengaruhi terhadap pola kecerdasan seseorang. Ya. Kalau Anda berkutik di dunia sampah saja, ya kecerdasanmu hanya sebatas sampah saja dan tidak mampu menerima selainnya sampah. Ada orang lain atau ada fenomena lain, ada peristiwa lain yang lebih indah daripada sampah, malah menjadi sakit hati kita. Ya, itu salah satu bentuknya begitu, dan itu sudah hukum aksi hukum yang komunikatif tanpa harus menggunakan mulut, yaitu nanti rasamu itu tolak menolak atau tarik menarik, itu otomatis jenengan dewi sih gak bisa ngontrol. Nah, kalau jenengan semua adalah orang yang mempunyai kecerdasan terhadap pemberian Allah, mau kau suka atau tidak kau sukai, maka Anda akan mampu bersikap karena ada kecerdasan tadi. Di antaranya kecerdasannya yaitu tadi mampu mensikapi bahwa semua itu pemberian Allah, cuman aku guru mampu menangkap bahwa itu adalah kebaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa mengkaji atau mengaji mental, mengaji rohani itu tiada batasnya sampai kapanpun. Mulai alam semesta diciptakan ini hingga alam semesta ini akan berakhir, tetap bahan itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Ya karena alam semesta ini diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Sementara penghuninya ini oleh Allah diberi kelemahan. Ya. Diciptakan sempurna tapi diberi kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan itulah sehingga menimbulkan misteri, sehingga menimbulkan rahasia. Nah, alam semesta ini tidak bisa dikaji tuntas sempurna oleh satu orang saja, oleh satu ahli saja, atau dalam satu masa kehidupan. Diperlukan banyak ahli, diperlukan banyak kehidupan, baru Anda atau kita semua akan mampu memahaminya, bagaimana keutuhan atau Allah itu akan sempurna dan kita menjadi orang yang utuh tadi itu, integral. Artinya bahwa Anda berasal dari mana dan mau kemana itu mengalami peristiwa-peristiwa. Tidak mengalami peristiwa. Ya, ingat bahwa manusia hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan manusia hidup itu ujuk-ujuk sugih, ujuk-ujuk gak sugih, ujuk-ujuk pinter, ujuk-ujuk goblok. Enggak. Manusia hidup atau makhluk apapun hidup itu adalah sebuah peristiwa pengembangan kecerdasan orang menuju pemahaman Allah itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita memahami, melihat orang lain
si gurung bisa memahami Tuhan, itu mereka memang masanya di sana. Anda jangan mencoba menjustifikasi atau menghakimi, oh orang itu dia goblokin, enggak begitu. Seharusnya bersyukur jenengan di dimensi yang lebih tinggi dengan mereka. Berarti jenengan sudah belajar lebih dulu dibanding mereka. Makanya kenapa kita selalu dihadapkan dalam satu perjalanan ini banyak melihat ada anak-anak, ya kan? Ada remaja, ada dewasa, ada tua renta. Itu perjalanan semua. Apa yang tua renta itu cuma bentuk tua renta? Tidak. Tua renta itu juga mengalami seperti anak-anak, mengalami seperti remaja, mengalami seperti kedewasaan dan sebagainya, sesuai dengan dinamikanya masing-masing gitu. Nah, sampai seberapa jauh orang itu memahami dalam rentetan peristiwa itu? Mau nggak sekolah kan itu? Mau nggak mengkaji? Mau nggak mencerlikan pikirannya ini, mengamati mulai dari bayi hingga tua rentanya, lansia ini. Nah, kalau dalam kehidupan ini mulai dari awal kemudian sampai mendekati liang lahat kita masih tetap, nah itulah namanya rugi. Kata Rasulullah, siapa orang yang saat ini hidupnya masih sama baiknya dengan yang kemarin, itu orang yang rugi. Tapi kalau saat ini hidupnya lebih baik daripada kemarin, itulah yang untung. Kodho mbek awakmu begini, dodolan dagang. Ya. Kula wingi 10.000, terus saiki bodol 20.000. Untung enggak? Untung. Kalau awakmu wingi kulane 10.000, terus saiki bodol 10.000, untung? Ya saya rugi kata Rasulullah. Di mana ruginya? Loh, kita ini dalam satu perjalanan ke titik satu pulaan ke titik penjualan itu kan ada biaya, ada kos kehidupan, iya enggak? Ada biaya kehidupan, makanya dianggap itu rugi. Tapi lambok dol 20.000, nah sama selisih. Nah selisihnya itulah yang disebut dengan lebih baik, disebut dengan untung, Bapak Ibu. Nah, di mana lebih baiknya itu? Apa karena harus wingi pakai baju putih terus saiki jadi baju merah apa begitu? Wingi bajune elek saiki bajune kudu apik apa ngono? Ya enggak. Bukan dilihat fisiknya, tapi yang dilihat adalah mentalnya, rohaninya, jiwanya. Itu bagaimana mengalami pengembangannya gitu. Saiki cara bersikap kemarin delok wong sing nyebelke itu sekarang ini bagaimana sikapnya? Terus lebih entengan? Apa masih tetap sumpah kayak kemarin gitu kan? Apa wingi njebebek terus saiki dadi luwih ringan, luwih padang, atau tetap njebebek kan begitu? Jadi situ saja. Yang bisa kamu rugi atau untung, luwe apik atau tidak luwe apik, itu hanya diri kita semua. Hanya jenengan kampes sing iso ngukur gitu loh. Diukur saja dengan kemampuannya masing-masing. Jadi setiap orang itu mempunyai peristiwa perjalanannya sendiri-sendiri. Gak iso dipadake, gak iso dadekno ukuran yang podo. Ukuran yang sama itu hanya sebagai gayuhan saja. Tapi belum tentu semua orang itu bisa sama gitu loh. Harus pahami itu. Ana wong sing ndundung tengah dalan ya ono. Ana wong sing kate teko pegel lungguh ono. Anu gitu. Ono kate sak mil teko omah tibake kepleset tiba. Kan ada yang begitu. Ya kan? Peristiwa itu begitu, kehidupan itu. Tapi apa karena persoalannya yang membuat dalam perjalanan dalam kehidupan ini naik turunnya, suka dukanya itu yang dilihat? Bukan. Sikap.
tiba nangis jare wong Jawa. Direwangi tiba nangis sikapnya tetap ketawa. Itu yang berhasil Bapak Ibu. Tiba nangimu kaya apa terus sikapmu luwih seneng dan luwih semangat dan Anda lebih percaya diri terhadap tujuan yang akan kau capai dan kamu optimis bahwa apa yang kau capai itu adalah sebuah tujuan yang bisa dinikmati oleh dirimu sendiri dalam waktu tertentu, ya itulah kesuksesan Anda gitu kan. Bisa ditangkap gak kira-kira? Apa foto aku dalang wayang nih kok ngocak karena PDW tapi gak ngerti gitu. Kalau jenengan bisa memahami itu kan enak peristiwa apapun bahwa peristiwa contohnya kalau ada peristiwa sampai melaku itu pasti mengalami nih peristiwa ini jalan bawa motor, kena mobil, kena sepeda ontel, mau jalan kaki itu pasti mengalami peristiwa ya. Pada saat ada sebuah peristiwa kecelakaan pikiranmu ngomong kecelakaan ya. Pada saat peristiwa hanya noleh tak ini nulungi ya Allah terus begitu kan. Kenapa bisa begitu? Ya masak aja nih, ono interaksi, ono reaksi, mesake, ono wong kecelakaan, tapi ada jalan terus dan seterusnya. Kenapa terjadi begitu? Ya hidup begitu. Nggak mungkin orang lain ini bisa bantu peristiwanya orang itu, tidak. Karena kamu punya garis perjalananmu sendiri. Orang yang mengalami kecelakaan itu yang mempunyai garis takdirnya sendiri. Ya semua orang pikirannya berdasarkan pengetahuannya, bisa apapun. Delok sebuah peristiwa yang tidak enak itu ya kasihan, kan begitu. Artinya pengen nulung begitu. Nyatanya bisa nulung apa enggak? Ya bisa. Itu peristiwa untuk pelajaran, untuk tarbiyah, untuk robbi, untuk murabbinya, gitu loh. Pendidikan batin itu Bapak. Cuma sayang gitu loh, setiap peristiwa itu lewat begitu saja, tidak pernah diperhatikan bahwa ini adalah tarbiyatullah, itu tidak, bahwa ini adalah pelajaran dia, enggak. Sing didelok itu mau emosinya, yaitu cap-cap yang buruk yang ada di dalam dirinya itu sendiri gitu. Kecelakaan dianggap gak hati-hati gitu kan, kecelakaan dianggap gak waspada, kecelakaan dianggap motornya dereng kan gitu. Ya padahal yang enggak gitu loh. Itu semua adalah pelajaran-pelajaran karena akibat masa lalunya yang itu sebagai pembersih. Jadi kalau pada saat terjadi itu manusianya mengalami peristiwa kemudian bisa cerdik, kemudian cerdas dan dia tidak galau, ya tidak sedih, berarti lulus, dia bersih, clear, karena diobati oleh Gusti Allah nurun. Itu dirisi Bapak Ibu. Peristiwa itu begitu. Kenapa kok harus peristiwa? Apa Allah itu dolim? Ya tidak. Masalahnya awakmu dulu pernah nanam begitu, sehingga kamu harus metik buahnya. Gitu. Anda metik sehingga cocok ambek karepmu, ya aja nelongso awakmu ben nandur ngono kuwi ora nelongso ya malah enak nyeplos kok. Padha wae awakmu ngrasani wong saenake dhewe gitu kan. Padha mbek ngelokne wong saenake dhewe atau ngelokne wong ngrasani wong saenake dhewe tadi apa punya perasaan sedih? Enggak kan? Enak kaya wong ngising gitu kan. Terus pada saat nanti mempetik buahnya, kenapa harus sedih? Oh, itu nandur awakmu itu loh. Mayyamal miskola zarrotin sarayyaronya itu jenengan paham ya aku. Alam semesta itu canggih. Alam semesta itu canggih yang nggak bisa kau bodohi. Paham ya? Ini komputernya Tuhan, komputernya Allah gitu.
Terserah kamu mau berpikir apa, maka itulah janjinya kamu. Makanya penting sekali kenapa fastabiqul khair. Fastabiqul khair itu artinya ya wis lakon sing apik wae, sing apik wae, sing apik wae, sing apik wae. Ben panen sing akeh apike. Akhirnya apa? Awam itu tersurprise terus, terkaget-kaget lulu gitu. Orang nelongso. Lulu teplok duwe. Kira-kira kamu kira-kira teplok rai ini mbek bojone ngono kira-kira. Ambil duit nesu apa? Kira-kira. Ya kan? Sama seperti itu. Jadi kalau saya ngalami sedih, ngalami peristiwa yang tidak nyaman, itu masa lalu. Yang masa lalumu telah kau tanam dan sekarang harus panen. Itu harus kita pahami semua. Jadi jangan jangan itu musibah. Ya secara syariat yang musibah gitu loh. Tapi bagaimana ini kan gak ngaji syariat lagi. Anda sudah di tahap universal, di tahap perguruan tinggi, universitas gitu. Ya, kalau di tingkat SD jadi musibah. Tapi kalau di tingkat universitas bukan musibah, tapi itu adalah anugerah. Karena itu berobat gitu loh. Diobati oleh alam semesta yang sudah diciptakan oleh Allah sendiri. Karena Allah sendiri setiap kesalahan Allah tidak pernah memvonis bahwa orang itu harus dihukum, tidak. Tapi Allah menunggu. Allah punya sistem waktu, ya, sistem waktu hingga gor-gor itu tadi, hingga ketika nafas di tenggorokan, nah disitulah vonis baru dijatuhkan. Orang ini salah atau tidak salah. Selama belum itu sebuah peristiwa saja. Diobati bisa sehat atau tidak, gitu loh. Kalau diobati gak sehat meneh, ya diobati meneh sampai saya sehat. Itu tujuannya Allah begitu. Jika ini peristiwa, kira-kira orang ini mau tobat apa tidak, mau nyadar apa tidak, mau berubah sikap atau tidak, gitu loh. Kalau setiap ada peristiwa membuat perubahanmu lebih baik, lebih cerdik, kemudian lebih halus, lebih santun lagi, dan lebih hatimu lapang dada, wis rono dengki, iri hati, terusik dengan perbuatan orang lain, itulah tujuan Allah. Allah pengen mlebu ning omahe dhewe sing dititip ning diri masing-masing. Orang tujuannya begitu. Allah terus resik dhewe mari ngono pengen tinggoi. Persoalan ning kono. Lha saiki lho sing jaga awak iki ora tau nyaponi. Allah iki nyaponi mari ngono mbok kotori meneh, disaponi mbok kotori meneh, terus piye? Allah mlebune. Terus piye carane Allah ngangkat awakmu memberikan rahmat kepada manusia supaya manusia balik ning kampung halaman. Ya gak iso gitu. Kalau mlebu ning dalam dirimu, Allah tajalli di dalam hatimu, maka disitulah kamu seketika itu bisa terjemput menuju ke kampung halaman Anda sebagai anak sang sultan, anak sang juragan. Anda balik ning kampung ini kono, gitu loh Bapak Ibu. Ketika sekarang bukan nanti. Terus nanti ya nututi usiamu. Nanti itu adalah sebuah penantian yang perlu dipastikan gitu. Kalau nggak pasti, Anda harus berbuat pasti. Apa nanti tidak pasti? Nanti bagi Allah sudah pasti. Tapi bagi jangkauan amalmu, jangkauan pikiranmu, jangkauan akhlakmu, apakah nanti itu pasti? Belum pasti. Maka harus Anda memastikan akhlakmu dulu saat ini, memastikan imanmu dulu saat ini, memastikan sikap-sikap batinmu, membersihkan hatimu, membersihkan pikiranmu,
mengendalikan nafsu, dipastikan dulu. Kalau itu sudah pasti, yo, maka otomatis alam semesta itu sudah pasti masalahnya. Semua sudah pasti, tidak ada yang fiksi, tidak ada. Cuman kita ini yang fiksi. Karena fiksi kita itu gelem lakoni sing sifatnya itu bersifat fana saja, halusinasi saja. Tidak mau merubah yang pasti-pasti. Allah ngomong, udkuruni fadkurukum fadkuru, udkuruni fadkurukum. Ya tak eling nang aku terus menerus, aku bakal eling awal. Tapi nyatane sintiling ya sintiling paling urusan persoalan saja gitu loh. Suruh ngeling Allah malah ling masalah. Waktu loro, gak tahu ya ling Allah. Iya enggak, pemane duwe duwe, ora tambah blas. Makanya kan baik duwe. Perintah fadkuruni fadkurukum kok. Kalau zikrullahi akbar, malah enggak. Itu tugasnya Bapak Ibu gitu loh. Ya. Jadi pahami itu, malah insya Allah apapun yang terjadi akan membuat Anda nyaman dan senang gitu. Hanya itu saja, sebenarnya simpel kok, ngaji nggak perlu repot, nggak perlu ada yang bengesin karu-karuan itu. Cukup Anda bisa memahami bagaimana hatimu kau jaga dari rasa iri, dari dengki, ya, tidak iri, tidak dengki, tidak hasut, juga tidak meri, gitu. Iso legowo dan senang dengan peristiwa di luar dirimu. Wis ngono wae intine. Sing mbok lakoni awakmu iso nyenengi, sing mbok lakoni awakmu iso kuat, sing mbok lakoni awakmu iso bersyukur. Itu sudah luar biasa. Gitu. Awakmu nglakoni apa, orang lain nglakoni apa, awakmu ora terganggu. Ya. Maka disitulah Allah akan bertajalli di dalam hidupmu. Itu caranya gitu. Nah kemudian setiap orang itu juga mengalami peristiwa yang sifatnya itu terpelanting. Apa terpelanting itu? Terbentar. Itu sudah biasa. Numpak sepeda motor tujuannya situ yang Jakarta dan Surabaya, yang tengah jalan dilalah. Di situ bisa menghindari jalan lobang, ternyata dia tidak bisa menghindari karena ada peristiwa tadi, ada tarbiyah Allah yang diberikan kepada orang itu sehingga terpelanting mengalami seperti itu. Nah, kita tidak perlu merasa getuni atau merasa jengkel dengan satu peristiwa yang terpelanting, tapi kita harus memahami ma'rifatullahnya, harus bisa memahami kenapa terjadi begitu. Nah, memahami pada diri kita sendiri, nggak usah menuntut orang lain paham. Orang lain itu urusannya Allah, ya. Dan dia juga akan dipahamkan sendiri oleh Allah melalui peristiwanya masing-masing. Tapi jenengan cukup memahami dengan peristiwanya orang lain itu, Anda bisa lebih mensyukuri, lebih luas pikirannya, lebih cerdas dalam bersikap. Nah, disitulah maka Anda menjadi orang-orang yang bijak namanya, menjadi orang-orang yang Anda merdeka, Anda berdaulat dengan diri Anda sendiri, orang sedih, sedih gitu kan. Semua alam ini diperuntukkan manusia kok, kita malah mensikapi keberatan, aneh. Kita harus bersikap yang menyenangkan, yang bersikap mampu berdansa dengan peristiwa-peristiwa ini. Karena dunia ini, hidup ini ya dinamika. Hidup itu sebuah peristiwa. Kita harus senang peristiwa itu. Ya. Supaya apa? Anda bisa dihinggapi oleh karunia Allah. Karena Allah itu mau masuk kalau dirimu itu kondisi senang, kondisi bersih, kondisi tidak carut marut gitu, sehingga vibrasinya atau getarannya, sinyalmu itu
istilahnya itu apa, sodolananmu itu jejak, sehingga apa, bisa mudah menangkap sinyal Allah yang disebarkan di alam semesta ini. Kemudian Anda menikmatinya dengan begitu nyaman, gitu ya. Saya pikir itu aja untuk malam hari ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan